Halo Sobat Nawikrama TV, Cina telah meluncurkan jalur sutra baru yang mengubah peta kekuatan global. Dengan ratusan miliar dolar mengalir ke berbagai penjuru dunia, negara-negara berkembang berlomba-lomba bergabung dalam inisiatif ini. Tapi apa yang sebenarnya tersembunyi di balik proyek ambisius Cina ini? Apakah dunia semakin bergantung pada Cina, atau justru menemukan harapan baru untuk pembangunan? Fakta-fakta mengejutkan dan intrik geopolitik yang jarang diungkap akan membuka mata Anda. Simak video ini sampai akhir untuk memahami bagaimana jalur sutra baru mengikat dunia dan membentuk masa depan global. Dalam satu dekade terakhir, inisiatif sabuk dan jalan yang digagas oleh Presiden Cina Xi Jinping telah mengubah lanskap geopolitik dunia. Dengan ratusan miliar dolar yang digelontorkan untuk proyek-proyek infrastruktur, Cina telah memperkuat posisinya sebagai penghubung utama dalam rantai ekonomi global. Namun di balik retorika pembangunan dan kerjasama, ada strategi besar yang membuat Amerika Serikat dan sekutunya semakin khawatir. Menurut laporan kantor akuntabilitas pemerintah Amerika Serikat, antara 2013 hingga 2021, Cina telah mengalokasikan dana sebesar 679 miliar dolar Amerika Serikat ke 165 negara. Aktivitas ini tidak hanya menunjukkan ambisi ekonomi Beijing, tetapi juga mencerminkan strategi geopolitik yang lebih luas. Setelah sempat melambat akibat pandemi COVID-19, investasi Belt and Road Initiative kembali melonjak hingga 40% pada paruh pertama tahun 2024. Pendanaan ini tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik seperti jalan raya dan jembatan, tetapi juga mencakup proyek energi, transportasi, telekomunikasi hingga infrastruktur, air dan sanitasi. Proyek-proyek ini memberikan sinyal bahwa China berusaha menciptakan jaringan ketergantungan baru yang melintasi berbagai kawasan strategis dunia. Di balik pembangunan besar-besaran yang dilakukan melalui inisiatif sabuk dan jalan, beberapa pihak di Barat mengeluarkan tuduhan bahwa Cina menggunakan pendekatan diplomasi utang sebagai bagian dari strateginya. Padahal model pendanaan yang diterapkan oleh Cina sebenarnya menawarkan pinjaman antar pemerintah dengan bunga yang bersaing dan sesuai kebutuhan pembangunan negara mitra. Banyak negara penerima manfaat justru melihat hal ini sebagai peluang untuk mempercepat infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Pendekatan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Cina, negara-negara berkembang dalam membangun masa depan yang saling menguntungkan. Salah satu contoh menarik adalah kasus Sri Lanka dengan pelabuhan Hambantota yang didanai oleh Cina. Ketika Sri Lanka menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya, Cina mengambil langkah bijaksana dengan mengelola pelabuhan tersebut melalui kesepakatan yang saling menguntungkan. Langkah ini tidak hanya memberikan solusi bagi Sri Lanka untuk meringankan beban ekonominya, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional pelabuhan demi kepentingan kedua belah pihak. Bagi banyak negara berkembang, investasi dari Cina melalui inisiatif sabuk dan jalan menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan yang sebelumnya sulit terwujud akibat kurangnya dukungan dari pihak lain. Dalam upaya menghadapi pengaruh besar Cina, Amerika Serikat telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti pembentukan International Development Finance Corporation, DFC pada 2018. Namun realitasnya, upaya ini jauh dari cukup. Dalam periode yang sama, antara 2013 hingga 2021, total pengeluaran pembangunan luar negeri oleh berbagai lembaga Amerika Serikat hanya mencapai 76 miliar dolar Amerika Serikat, jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan pengeluaran luar negeri Cina yang melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat. Meski Amerika Serikat mengklaim bahwa pendekatannya lebih transparan dan ramah lingkungan, banyak negara berkembang yang memilih bekerja sama dengan Cina karena prosedur yang lebih sederhana dan hasil yang lebih cepat. Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma, di mana negara-negara berkembang tidak lagi mengandalkan Amerika Serikat sebagai mitra utama dalam pembangunan. Dinamika jalur sutra baru tidak hanya berhenti di Asia atau Afrika, tetapi juga merambah ke Amerika Selatan dan Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, Argentina, Honduras, dan Republik Demokratik Kongo menjadi bagian dari inisiatif ini. Meski beberapa negara seperti Italia menarik diri dari proyek tersebut, keanggotaan negara-negara baru menunjukkan bahwa daya tarik jalur sutra baru masih kuat. Namun langkah mundur negara-negara seperti Italia dan Argentina juga menjadi sinyal bahwa tidak semua pihak merasa nyaman dengan pengaruh Beijing yang semakin besar. Argentina misalnya, yang kini dipimpin oleh Presiden Javier Milei,
mulai mengambil langkah untuk menjauhkan diri dari dominasi Cina, meski hubungan ekonominya dengan Beijing tetap erat. Di sisi lain, beberapa negara di Afrika, seperti Kenya dan Nigeria, justru semakin mempererat hubungan dengan Cina untuk memenuhi kebutuhan pembangunan mereka. Salah satu pandangan yang sering dilontarkan oleh pihak Barat terhadap jalur sutra baru adalah anggapan bahwa proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencerminkan keberhasilan Cina dalam memperkenalkan model pembangunan yang unik dan efektif. Dalam hal ini, teknologi buatan Cina, seperti sistem pengenalan wajah dan infrastruktur telekomunikasi Huawei, telah diadopsi oleh banyak negara sebagai solusi modern untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Alih-alih dianggap sebagai bentuk kontrol, langkah ini menunjukkan bagaimana Cina berbagi inovasi teknologi untuk membantu negara-negara mitra mempercepat transformasi digital. Mereka menciptakan peluang baru di era teknologi global. Sementara itu di Amerika Serikat, beberapa kelompok swasta seperti Ford Foundation justru mendukung strategi Cina dalam membangun infrastruktur global. Dukungan ini menuai kritik tajam, terutama dari kelompok konservatif yang menuduh bahwa dukungan semacam ini justru memperkuat agenda otoriter Beijing. Jalur sutra baru juga merupakan simbol pergeseran kekuatan ekonomi dari barat ke timur. Dengan menggandeng negara-negara berkembang, Cina telah menciptakan blok ekonomi yang kuat dan menantang dominasi Amerika Serikat. Proyek ini tidak hanya melibatkan infrastruktur, tetapi juga kerjasama perdagangan, keuangan, dan teknologi. Beberapa negara mitra bahkan mulai menggunakan yuan sebagai alat pembayaran internasional, mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global. Namun tantangan yang dihadapi Cina juga tidak sedikit. Proyek ini sering dikritik karena kurang transparan dan dianggap merugikan lingkungan. Selain itu, beberapa negara mitra mulai menyadari risiko ketergantungan ekonomi yang terlalu besar terhadap Cina, sehingga menuntut adanya reformasi dalam pola kerjasama. Dengan berkembangnya jalur sutra baru, dunia tidak hanya menyaksikan transformasi infrastruktur global, tetapi juga pergeseran kekuatan geopolitik yang signifikan. Pertanyaannya kini adalah, sejauh mana strategi ini akan terus menguatkan posisi Cina sebagai kekuatan global utama? Dan apakah dunia siap menghadapi konsekuensi dari perubahan tatanan ini? Sobat semua, itulah bagaimana jalur sutra baru Cina terus mengikat dunia dengan kekuatan ekonomi dan visi geopolitik yang luar biasa. Menurut Anda, apakah strategi besar ini akan membawa keseimbangan baru bagi dunia? Atau justru semakin memperkuat dominasi Cina di kancah global? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena pandangan Anda sangat berharga untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.